Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fitur Pranaya dengan NIM 0101 1282328 dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik penting yang sering menjadi perhatian dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi kita umat Islam, yaitu riba dan jenis-jenisnya. Riba adalah salah satu hal yang secara tegas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun, di era saat ini, praktik riba seringkali tersembunyi dalam berbagai bentuk transaksi keuangan. Sehingga, penting bagi kita untuk memahami apa itu riba, dampaknya, dan bagaimana cara kita menghindarinya. Yang pertama ada pengertian riba. Secara bahasa, riba berarti kelebihan atau tambahan. Dalam syariat Islam, riba adalah tambahan yang tidak adil dalam transaksi keuangan, baik itu dalam bentuk pinjaman, penundaan pembayaran, maupun pertukaran barang yang tidak seimbang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam transaksi berbasis riba, salah satu pihak mendapatkan keuntungan secara sepihak, sementara pihak lain dirugikan. Hal ini melanggar nilai-nilai keadilan yang menjadi inti dalam ajaran Islam. Yang kedua ada jenis-jenis riba. Riba secara umum dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama riba fadl, atau tambahan dalam pertukaran barang. Riba fadl adalah riba yang terjadi ketika ada kelebihan atau tambahan dalam pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang. Contohnya adalah menukar 1 kg beras dengan 1,2 kg beras, atau menukar 10 gram emas dengan 12 gram emas. Riba fadl dilarang untuk mencegah ketidakadilan, spekulasi, dan keserakahan yang dapat timbul dalam pertukaran barang sejenis. Islam mengajarkan bahwa barang sejenis yang memiliki fungsi sama harus ditukar dalam jumlah yang setara. Yang kedua ada riba nasi'ah, atau tambahan karena penundaan waktu. Riba nasi'ah terjadi dalam transaksi utang piutang di mana pihak peminjam diwajibkan membayar lebih karena adanya tenggang waktu dalam pengembalian utang. Contohnya adalah ketika meminjam uang sebesar Rp100.000 dengan kewajiban mengembalikan sebesar Rp110.000, dikarenakan adanya keterlambatan dalam pengembalian hutang. Tambahan Rp10.000 ini itulah yang disebut riba. Riba nasi'ah dilarang karena adanya dapat memicu praktik bunga pinjaman yang memberatkan peminjam. Dalam waktu jangka panjang, hal ini bisa membuat seseorang terjebak dalam siklus hutang yang sulit dihindari. Yang ketiga, ada dampak negatif dari riba. Riba memiliki dampak yang sangat negatif, baik secara ekonomi, sosial, maupun spiritual. Yang pertama, dampak negatif dari riba secara ekonomi. Yang pertama, ada ketimpangan sosial. Riba memperkaya pihak pemberi pinjaman, sementara pihak peminjam semakin terbebani. Yang kedua, kemiskinan dan pengangguran. Ketergantungan pada utang berbasis riba seringkali menyebabkan kerugian ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Yang kedua, ada dampak negatif dari riba secara sosial. Yang pertama, ada ketidakadilan. Sistem keuangan berbasis riba cenderung merugikan masyarakat berpenghasilan rendah, yang seringkali menjadi korban dari praktik ini. Yang kedua, konflik. Perbedaan kepentingan antara pemberi dan penerima pinjaman bisa memicu konflik, terutama ketika pengembalian utang yang macet. Yang ketiga, ada dampak negatif dari riba secara spiritual. Yang pertama, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang diperoleh melalui riba tidak akan diberkahi dan hanya akan membawa kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, hilangnya keberkahan. Dalam hadis disebutkan bahwa meskipun riba dapat menambah jumlah harta, tetapi keberkahan dari harta tersebut akan hilang. Yang keempat, ada solusi menghindari riba. Riba dapat kita hindari. Untuk menghindari riba, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, gunakan sistem keuangan syariah. Pilihlah bank atau lembaga keuangan yang berbasis syariah. Sistem keuangan ini menawarkan berbagai alternatif yang tidak melibatkan riba seperti akad mudharabah atau kemitraan bisnis, musyarakah atau bagi hasil, dan murabahah atau keuntungan yang disepakati. Yang kedua, bertransaksi secara adil. Pastikan harga barang atau jasa yang ditetapkan secara transparan tanpa unsur tambahan yang tidak adil. Yang ketiga, tingkatkan literasi keuangan syariah.
Pelajari konsep dasar keuangan syariah untuk memahami bagaimana transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, hidup sesuai kemampuan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk bersikap qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang kita miliki, dan menghindari gaya hidup berlebihan. Dengan begitu, kita tidak akan terjebak dalam utang yang melibatkan riba. Riba adalah praktik yang merugikan yang tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengenal jenis-jenis riba dan memahami dampaknya, kita dapat mengambil langkah untuk menjauhinya dan memilih transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.